Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035. Dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh, Bima Sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti Bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk, di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana. Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri. Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru, setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk. Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang Katai Merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain, teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba dan singkat. Tapi, COSMIC bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. COSMIC juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Kenapa kita tidak mencari tahu sendiri? NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network
mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi ada rintangan yang menghalangi, sebuah bintang Katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1:1 triliun, maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya? Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan, tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas, dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi, dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gaian bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi, tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, Bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan, dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka, atau mungkin kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno. Usianya lebih dari 14 miliar tahun. Jika kita memadatkan seluruh sejarah evolusi bumi ke dalam waktu 24 jam sehari, kehidupan itu sendiri dimulai pada pukul 4 pagi. Dinosaurus punah pada pukul 11 malam. Makhluk mirip manusia muncul 2 menit sebelum tengah malam. Dalam analogi ini, manusia baru ada selama 77 detik. Dan teknologi kita yang mampu mendeteksi kehidupan di luar bumi bahkan lebih baru lagi, kurang dari 1 detik. Dengan jarak dan rentang waktu yang begitu jauh, kemungkinan kita hidup di waktu yang sama dengan peradaban lain sangatlah kecil.
Jika peradaban mereka hanya bertahan beberapa milenium, kita bisa dengan mudah melewatkan mereka sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berhenti mencari. Para ilmuwan khawatir bahwa sinyal radio bumi telah meredup seiring berjalannya waktu. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah satelit kita terus bertambah dan ini membuat planet kita lebih mudah dideteksi. Pada akhir dekade ini, kita bisa memiliki 100.000 satelit yang membuat bumi menjadi sangat terang dalam spektrum radio. Jika ada peradaban maju di luar sana, mereka akan dengan mudah menemukan kita bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para astronom sangat optimis akan hal itu. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan makhluk luar angkasa selagi kamu dan aku masih ada. Para astronom baru saja mengumumkan kalau mereka telah menemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah planet di luar tata surya. Planet yang jauh itu dinamai K218b dan terletak sekitar 124 tahun cahaya di rasi Leo. Jadi kehidupan apa yang kita bicarakan? Makhluk hijau kecil? Makhluk bertentakel seperti gurita? Tidak persis seperti itu. Pertama-tama, yuk kita definisikan apa itu kehidupan. Inilah yang membedakan hewan dan tumbuhan dari materi anorganik seperti kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak, dan berubah. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan? Jika yang terlintas di benakmu adalah air, tepat sekali. Para ilmuwan menduga K218b mungkin diselimuti lautan. Dan jika benar begitu, planet ini bisa mendukung kehidupan kecil seperti mikroba. Tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengamati atmosfer planet ini. Mereka menemukan jejak dua senyawa kimia yang sangat istimewa. Di bumi hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkannya, dan makhluk hidup yang kumaksud adalah tanaman laut kecil yang disebut fitoplankton. Jadi pada dasarnya, planet ini mungkin saja rumah bagi kehidupan dalam bentuk alga. Tentu saja para ilmuwan masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum terlalu bersemangat. Kita harus ingat bahwa ada kemungkinan senyawa kimia itu dihasilkan oleh sesuatu yang belum kita pahami, belum tentu oleh makhluk hidup. Tapi tetap saja, K218b adalah planet yang besar, beratnya lebih dari 8 kali lipat bumi, dan ukurannya sekitar 2,5 kali lebih besar. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah letaknya di zona Goldilocks mengelilingi bintangnya. Artinya suhu di sana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas untuk keberadaan air dalam wujud cair yang sangat penting bagi kehidupan. Seperti yang kita tahu, para astronom mempelajari planet-planet jauh seperti ini dengan mengamati perubahan cahayanya ketika melintas di depan bintangnya. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui jenis gas yang ada di atmosfer planet tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet ini. Keduanya molekul berbasis karbon dan untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah planet yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan juga melihat sinyal lemah dari senyawa kimia yang disebut DMS yang sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut kecil di bumi. Maka para peneliti mengarahkan teleskop ke planet tersebut setahun kemudian dengan menggunakan alat berbeda yang bisa menangkap lebih banyak detil cahaya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda DMS yang jauh lebih kuat dan beberapa senyawa kimia terkait. Masalahnya, sinyal-sinyal ini belum cukup kuat. Mereka belum mencapai apa yang disebut level 5 sigma, parameter yang digunakan ilmuwan untuk mengonfirmasi penemuan. Ditambah lagi, meskipun DMS benar-benar ada di sana, tidak secara otomatis berarti ada kehidupan. Para ilmuwan pernah menemukan DMS di sebuah komet. Artinya DMS bisa saja diproduksi tanpa ada kehidupan yang terlibat dalam prosesnya. Meski begitu, jumlah DMS di K218b tampak jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Itulah mengapa sebagian astronom yakin DMS itu berasal dari makhluk hidup.
K218b menjadi pilihan utama untuk apa yang disebut ilmuwan sebagai planet Haitian. Istilah ini berarti dunia berair yang besar dengan atmosfer hidrogen yang tebal. Planet ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh peradaban luar angkasa seperti yang ada di film-film, tapi planet ini bisa jadi rumah bagi bentuk kehidupan kecil seperti mikroba yang pernah hidup di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang setuju jika K218b ramah untuk kehidupan. Sebagian ilmuwan menduga planet seperti ini mungkin terlalu dekat dengan bintangnya untuk bisa mempertahankan air dalam wujud cair. K218b mengorbit bintangnya setiap 33 hari, yang mana cukup cepat dan bisa berarti planet ini terlalu panas. Itulah mengapa sebagian ahli menyatakan kalaupun planet ini memiliki air, airnya mungkin mendidih atau mungkin bukan air, melainkan lautan lava. Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat akan satu hal, kita harus menunggu dan melihat. Hanya dengan 16 hingga 24 jam lagi, para astronom bisa mengkonfirmasi apa yang mereka lihat. Itu bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalaupun ternyata K218b bukanlah planet yang kita cari, tapi kita semakin dekat. Dengan teleskop canggih seperti James Webb dan teleskop-teleskop lainnya di masa depan, kita mungkin akan bisa menjawab apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak. Di saat yang sama, beberapa tempat di tata surya kita seperti Mars, Venus, atau bulan Saturnus, Enceladus kemungkinan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Atau kita bisa terus menjelajahi dunia lain yang menjanjikan seperti Proxima Centauri b yang adalah eksoplanet terdekat yang kita ketahui. Jaraknya hanya 4,25 tahun cahaya dari kita dan mengorbit bintang kecil bernama Proxima Centauri tepat di zona layak huni. Planet ini sedikit lebih besar dari bumi, menjadikannya bumi super. Begitulah kita menyebut eksoplanet yang lebih besar dari bumi, tapi jauh lebih kecil dari planet gas raksasa seperti Neptunus atau Jupiter. Proxima Centauri b adalah planet yang bergerak cepat, hanya butuh 11 hari untuk mengelilingi bintangnya. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah pertanda baik bagi kemungkinan adanya kehidupan. Di sisi lain, bintangnya memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Radiasi ini mungkin sudah menghancurkan atmosfer planet jika memang ada. Jadi ada tanda tanya besar soal kelayakan huni planet ini. Lalu ada TRAPPIST-1e, planet mirip bumi yang menjanjikan. Planet ini adalah salah satu dari 7 planet berbatu yang mengorbit bintang kecil dan dingin bernama TRAPPIST-1 berjarak sekitar 39 tahun cahaya. Ditemukan pada tahun 2017, planet ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk mencari kehidupan di luar bumi. Planet ini sebenarnya sedikit lebih kecil dari bumi, dengan massa sekitar setengah dari planet kita. Ia menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintangnya hanya dalam 6,1 hari, sangat cepat dibandingkan 365 hari yang dibutuhkan bumi. Ukuran dan kepadatan planet ini menunjukkan ia memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah faktor kunci lain ketika kita berbicara tentang kelayakan huni. Meskipun TRAPPIST-1e sangat dekat dengan bintangnya yang cukup redup dan dingin, sehingga planet ini mungkin masih memiliki iklim yang stabil seperti bumi. Sebagian ilmuwan bahkan menduga planet ini bisa memiliki lebih banyak air daripada bumi. Yuk kita beralih ke Kepler 186f yang terletak sekitar 500 tahun cahaya. Ini adalah planet seukuran bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintang lain. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang lebih dingin dan hidup lebih lama dari matahari. Artinya Kepler 186f bisa saja berada dalam kondisi stabil selama miliaran tahun, sehingga memberi banyak waktu bagi kehidupan untuk terbentuk dan berevolusi. Planet ini hanya menerima sepertiga cahaya matahari yang diterima bumi, jadi kemungkinan besar planet ini akan lebih dingin, tapi masih cukup hangat untuk menjaga agar air tidak membeku. Planet ini juga tampaknya merupakan planet berbatu, sama seperti bumi, yang meningkatkan peluangnya untuk mendukung kehidupan. Planet ini juga tampaknya merupakan planet berbatu, sama seperti bumi, yang meningkatkan peluangnya untuk mendukung kehidupan. Planet ini juga tampaknya merupakan planet berbatu, sama seperti bumi, yang meningkatkan peluangnya untuk mendukung kehidupan. Planet ini juga tampaknya merupakan planet berbatu, sama seperti bumi, yang meningkatkan peluangnya untuk mendukung kehidupan.
Bagaimana kalau kita kunjungi LHS 1140b yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya? Masa planet ini sekitar 5,6 kali masa bumi. Para ilmuwan menduga planet ini berbatu dan kemungkinan memiliki atmosfer tebal yang sangat penting karena atmosfer bisa menangkap panas, menjaga temperatur tetap stabil, dan melindungi air agar tidak terlepas ke angkasa. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang tenang. Planet ini tidak terus-menerus dihujani suar yang berbahaya seperti planet lain. Beberapa penelitian bahkan menduga LHS 1140b mungkin adalah planet lautan yang memiliki banyak air. Jadi planet ini merupakan salah satu planet menarik yang ditemukan di lingkungan kita. Dan terakhir, ada Gliese 12b, para astronom menyebutnya exovenus. Planet ini berada 40 tahun cahaya dari bumi, ia seukuran Venus dan mengorbit bintang Katai Merah yang dingin. Planet ini hanya memerlukan kurang dari 13 hari untuk melakukan satu kali orbit. Suhu di planet ini sekitar 42 derajat Celcius, cukup hangat tapi masih oke untuk kehidupan. Yang membuat Gliese 12b sangat menarik adalah ia bisa membantu kita memahami bagaimana planet-planet seukuran bumi di sekeliling bintang-bintang dingin mempertahankan atmosfernya. Ini penting karena atmosfer krusial untuk keberadaan air berwujud cair dan melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya. Menurut sebagian peneliti, Gliese 12b merupakan salah satu peluang terbaik yang kita miliki untuk mengetahui apakah planet seperti ini tetap layak huni. Monster Loch Ness sebenarnya bukan berasal dari Skotlandia. Ternyata makhluk yang hidup di dunia nyata ini hidup di perairan Antartika yang membeku sekitar 70 juta tahun yang lalu. Pada tahun 2019, para peneliti menemukan fosil reptil laut prasejarah berukuran besar yang sangat mirip dengan apa yang orang gambarkan sebagai Nessie. Binatang ini sangat menakutkan, dengan panjang hingga 11 meter, dengan leher yang besar seperti jerapah. Beratnya juga sekitar 15 ton, yang kira-kira seukuran 3 ekor gajah. Berikutnya dalam daftar hewan besar kita adalah penguin. Aku tahu penguin bukanlah hewan yang bisa dibilang besar, namun para ilmuwan baru saja menemukan apa yang mereka pikirkan sebagai penguin terbesar yang pernah ada. Kumimamo fortisi diyakini bahwa burung raksasa ini berkeliaran di Selandia Baru sekitar 55 juta tahun yang lalu, dan mereka sangat besar, dengan berat lebih dari 150 kg. Itu sekitar 5 kali ukuran penguin kaisar yang dianggap sebagai penguin terbesar yang masih hidup saat ini. Sekarang, mari kita beralih dari makhluk besar ke makhluk yang jauh lebih kecil. Perkenalkan B. manfredsmithi, seekor kera besar yang hidup sekitar 12 juta tahun yang lalu di tempat yang sekarang dikenal sebagai Jerman. Makhluk ini sangat istimewa karena merupakan kera besar terkecil yang pernah ditemukan. Dan ketika aku mengatakan kecil, aku benar-benar serius. Hewan purba ini hanya memiliki berat sekitar 10 kg. Pada dasarnya mereka tidak lebih besar dari seekor kucing yang sangat besar. Jika kamu berpikir bahwa makhluk kecil tidak menakutkan, tunggu sampai kamu bertemu dengan tarantula biru elektrik. Spesies yang baru ditemukan dari hutan bakau Thailand ini memiliki warna biru elektrik yang nyaris seperti di dunia lain. Warna cerahnya tidak berasal dari pigmen. Warna ini sebenarnya disebabkan oleh struktur rambutnya yang unik yang memantulkan cahaya biru, membuatnya terlihat seperti makhluk luar angkasa. Kita melangkah lebih jauh lagi, menyelam ke kedalaman yang membeku dan gelap gulita. Di kedalaman sekitar 610 meter di Laut Andaman, para ilmuwan menemukan spesies hiu hantu baru yang mereka beri nama Chimera superpae. Penampilan mereka bak langsung keluar dari film horor. Mereka memiliki tubuh yang ramping dan pucat, embel-embel yang terlihat seperti bulu, dan mata yang besar dan menyeramkan. Hiu hantu ini sebenarnya bukan hiu, tetapi mereka masih memiliki hubungan kekerabatan karena terpisah dari sepupunya sekitar 400 juta tahun yang lalu. Kabar baiknya mereka tidak terlalu menakutkan karena ukurannya hanya sedikit lebih besar dari kotak sepatu. Ketika kamu berpikir bahwa kita tidak dapat menemukan makhluk yang lebih asing, kami menemukan amfibi purba dari Brasil ini, yang secara ilmiah dikenal sebagai Kerohsai. Makhluk raksasa mirip buaya yang baru ditemukan ini hidup selama periode Trias, lebih dari 240 juta tahun yang lalu. Dengan panjang hampir 3 meter, ia memiliki rahang yang kuat, menyerupai buaya modern.
Monster ini jelas merupakan makhluk yang selamat karena ia beradaptasi dengan kondisi paling parah yang pernah ada di planet ini. Tahun lalu, para ilmuwan sedang menelusuri hutan hujan Amazon yang lebat di malam hari ketika mereka menemukan beberapa laba-laba oranye unik yang terlihat seperti mengenakan sepatu bot hitam. Tim segera menemukan bahwa itu adalah jenis baru laba-laba kepiting raksasa. Dan tidak, mereka sama sekali tidak terlihat seperti kepiting. Mereka hanya mendapatkan nama tersebut karena ketika bertengger di taman, laba-laba ini melebarkan kaki mereka ke samping, seperti kepiting. Tahukah kamu bahwa beberapa spesies baru diberi nama sesuai dengan nama selebriti? Ikon Hollywood Harrison Ford kini memiliki ularnya sendiri misalnya. Ditemukan di Peru, spesies T. Harrison fordi merupakan penghormatan bagi aktor yang terkenal dengan perannya sebagai Indiana Jones, seorang arkeolog yang sangat takut pada ular. Tidak seperti ular-ular yang mengancam dalam film, spesies ular baru ini berukuran cukup kecil dengan panjang sekitar 40 cm. Kita juga memiliki Rhampholion princei, spesies bunglon kerdil baru dari Tanzania yang dinamai sesuai nama rapper dan penyair Amerika Serikat Prince Iya. Dia menerima penghargaan ini karena karyanya dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan global. Nama lain yang mirip dengan selebriti adalah ular pemakan siput DiCaprio yang hidup di semak-semak hutan Panama. Ular bernama Latin Ermolin dicaprioi ini memiliki panjang sekitar 38 cm dan menghabiskan malamnya di atas pelepah pohon palem untuk mencari siput dan siput bugil. Matanya yang bulat terlihat seperti bara api dan bisa jadi sedikit menakutkan, tetapi secara keseluruhan makhluk ini sangat tenang. Bahkan ketika mereka terancam, ia tidak menggigit, ia hanya melingkar di sekitar kepalanya dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Sekarang sesuatu yang sedikit lebih menyeramkan. Perkenalkan, Venomius tomhardii. Apakah nama itu terdengar tidak asing? Tepat sekali. Spesies laba-laba baru ini dinamai sesuai dengan penggambaran Tom Hardy sebagai karakter Marvel yang terkenal, Venom. Dan semua itu karena bintik hitam pada perut laba-laba mengingatkan para peneliti pada tokoh antihero yang terkenal itu. Sebagian besar laba-laba spesies ini ditemukan di Australia pada malam hari, duduk di jaringnya yang rumit di daerah hutan dekat pantai. Ketika diganggu, perayap menyeramkan ini sering bersembunyi di dalam cekungan berlapis sutra di cabang-cabang pohon. Kita juga punya sesuatu untuk para penggemar The Lord of the Rings. Di perairan sungai Amazon yang luas dan hangat, para ilmuwan baru saja menemukan spesies baru ikan pacu. Ikan ini adalah kerabat dari piranha yang menakutkan, dengan pola makan nabati dan gigi yang mirip manusia. Ikan ini diberi nama Myloplus sauron, karena adanya tanda hitam vertikal yang tegas di sisinya, yang mengingatkan para peneliti akan simbol mata berapi-api penjahat Sauron dari kisah epik Tolkien. Tunggu, apakah itu kapibara kecoklatan atau anjing liar? Sebenarnya bukan keduanya. Ini adalah rusa kerdil yang baru saja ditemukan. Makhluk kecil ini seukuran anjing Basset Hound, berkeliaran di hutan-hutan Peru. Kombinasi mata besar, tubuh kekar, dan kaki pendek membuat hewan ini sangat menggemaskan. Rusa kecil yang lucu ini adalah kebalikan dari apa yang akan kita bahas selanjutnya. Makhluk yang tampak aneh ini adalah apa yang kita yakini sebagai binatang bergigi 5. Fosilnya yang ditemukan di Patagonia, Chili, menunjukkan bahwa ia hidup pada masa dinosaurus sekitar 72 juta tahun yang lalu. Temuan ini hanyalah salah satu bukti bahwa mamalia telah berkeliaran di sekitar bagian Amerika Selatan jauh lebih awal dari yang kita duga. Beranjak dari hutan Amerika Selatan ke padang pasir Australia, kita menemukan kadal naga pasir yang secara ilmiah dikenal sebagai Tenephorus caecalpa. Dengan warna pasir dan tubuhnya yang panjang dan ramping, kadal ini terlihat seperti membintangi film Dune. Ditemukan tahun lalu, kadal naga pasir ini berpadu sempurna dengan pasir ganas Gurun Great Victoria di Australia Selatan. Selama lebih dari 10 tahun, makhluk bermata besar berhasil bersembunyi dari para ilmuwan yang berkelana ke pegunungan di barat daya Cina. Tapi tidak kali ini. Pada tahun 2023, kelompok ini akhirnya berhasil mengambil foto 7 katak yang tidak sesuai dengan spesies yang telah diketahui. Katak-katak tersebut sekarang dikenal sebagai katak berbau Laysan, spesies yang tumbuh sepanjang 5 cm dan memiliki benjolan-benjolan kecil di sekujur tubuhnya yang berwarna hijau rumput. Di lepas pantai Chili, baru-baru ini kita menemukan gunung laut yang tingginya hampir 4 kali lipat Burj Khalifa. Gunung bawah laut biasanya merupakan rumah bagi bentuk kehidupan yang indah.
seperti tanaman spons dan karang purba. Tapi gunung laut di Chili ini juga menyembunyikan makhluk yang dikenal sebagai monster spaghetti terbang. Ini adalah jenis cumi-cumi langka dengan tentakel panjang seperti mie yang membuatnya terlihat seperti hidangan pasta bawah air. Termasuk tentakelnya, makhluk aneh ini bisa mencapai panjang lebih dari 40 meter. Baru-baru ini para ilmuwan sedang menyelam di perairan dingin semenanjung Antartika ketika mereka mengira telah menemukan seekor ikan naga yang sedang berenang. Tetapi ada sesuatu yang tidak biasa pada ikan yang satu ini. Ternyata ikan ini memiliki 2 garis vertikal yang lebih gelap di sepanjang tubuhnya yang ramping. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka sedang melihat spesies baru, banded dragonfish. Dari makhluk laut yang aneh hingga yang lucu. Pada tahun 2017, penduduk setempat sedang menyelam di dekat Pulau Kume di Jepang ketika mereka menemukan skeleton panda sea squid. Keanehan laut dalam ini dengan cepat membuat orang terpesona dengan penampilannya karena bintik-bintik hitamnya benar-benar menyerupai mata dan telinga beruang panda. Setidaknya jika kamu memiliki imajinasi yang baik, makhluk yang tidak biasa ini menyaring air untuk menangkap makanannya dan menjadi pengingat lain akan keajaiban laut yang tersembunyi. Sudah resmi, ada kehidupan di Mars. Ini bukan tipuan, izinkan ku jelaskan untukmu. Kebanyakan orang membayangkan kehidupan di luar bumi sebagai makhluk hijau kecil dan lebih baik lagi makhluk yang cerdas. Tapi kita perlu membedakan antara kehidupan dan kecerdasan. Ketika seseorang mengatakan kepadamu bahwa ada kehidupan di planet lain, kamu mungkin langsung berpikir tentang makhluk cerdas yang dapat kamu ajak bicara. Tapi kehidupan itu berbeda, sering dikaitkan dengan organik. Dan rover Curiosity milik NASA telah menemukan molekul organik terbesar yang pernah ada di planet merah. Molekul itu bersembunyi di bebatuan Mars yang sangat tua, sekitar 3,7 miliar tahun. Molekul ini bisa jadi merupakan sisa-sisa dari bahan seperti asam lemak yang membantu membangun membran sel. Mungkin bukan kehidupan yang biasa kita bayangkan, tapi paling tidak, bahan-bahan yang kita sebut kehidupan sudah ada di sana. Jadi rover Curiosity milik NASA telah menjelajahi sebuah kawah besar di Mars yang disebut Kawah Gale. Para ilmuwan menduga kawah ini dulunya adalah danau beberapa miliar tahun lalu. Tugas utama Curiosity adalah mencari tahu apakah Mars pernah memiliki kondisi yang tepat untuk kehidupan. Dan suatu hari, Curiosity mengebor bongkahan batu lumpur purba di sebuah tempat bernama Cumberland. Dia mengumpulkan serbuk batu, dan ilmuwan melakukan tes khusus dengan menggunakan oven yang sudah dimanipulasi yang terpasang dalam rover. Oven itu menjadi sangat panas, sekitar 1560 derajat Fahrenheit. Untungnya kondisi percobaan memungkinkan para peneliti untuk memasak oksigen molekuler yang membatasi risiko pembakaran. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, rantai atom karbon yang panjangnya mencapai 12 atom. Kamu bisa menemukan rantai serupa di bumi dalam berbagai hal, mulai dari minyak mentah hingga ini dia lagi, makhluk hidup. Kamu bisa katakan sejauh ini, penemuan ini tidak terdengar terlalu menggemparkan. Tapi tunggu dulu. Ya, molekul-molekul ini bisa terbentuk secara alami melalui proses yang tidak hidup, seperti reaksi dengan air, panas, dan mineral. Hidrogen, karbon monoksida, panas, mineral, itu sudah cukup untuk membuat molekul-molekul ini, bahkan tanpa biologi. Pada saat yang sama, molekul tersebut juga merupakan produk sampingan yang umum dari kehidupan. Di bumi, kita memproduksi senyawa serupa setiap saat, terutama sebagai asam karboksilat yang ada di mana-mana dalam organisme hidup. Jadi meskipun rantai-rantai ini bisa saja terbentuk secara alami, mereka juga bisa saja merupakan sisa dari sesuatu yang pernah hidup. Mungkin kehidupan mikroba, mungkin juga sesuatu yang jauh lebih kompleks. Kita belum tahu. Namun hal yang paling tidak biasa dan menarik dari molekul ini adalah bahwa rantai karbon ini cukup rapuh. Di bumi, sinar matahari, udara, air akan memecah rantai seiring waktu. Namun molekul ini masih ada di Mars setelah miliaran tahun. Jadi meskipun molekul ini bukan milik dinosaurus Mars, kita sekarang tahu kalau planet merah itu bagus dalam mengawetkan bahan organik. Dan ini sangat penting bagi pencarian kehidupan purba. Ada kemungkinan besar jejak kimiawi dari kehidupan tersebut masih bersembunyi di dalam bebatuan. Dan tampaknya, Curiosity mampu mendeteksinya. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya Curiosity menemukan bahan organik. Curiosity juga menemukan bahan organik terklorinasi, bahan yang mengandung belerang dan nitrat. Pada dasarnya bahan yang, jika ada kehidupan di Mars, pasti sudah menjadi bagian dari resepnya. Sekarang bagaimana kalau kita membahas tentang pahlawan lain yang dikirim ke Mars untuk membuat penemuan luar biasa?
Perkenalkan Perseverance. Ini adalah robot seukuran mobil yang pernah dikirim NASA jauh dari rumah ke planet merah yang tidak ramah dan kering. Khususnya ke sebuah kawah kuno yang disebut Jezero. Jet Propulsion Lab menciptakan dan mempersiapkan untuk perjalanan luar angkasa pertamanya yang dimulai pada 30 Juli 2020. Selama 7 bulan yang gelap dan sepi, robot ini menjelajahi kosmos. Untungnya robot ini mendarat di Mars dengan selamat pada 18 Februari 2021. NASA bahkan memberi nama tempat pendaratannya dengan nama yang keren, Pendaratan Octavia E. Butler, nama penulis fiksi ilmiah terkenal. Sejak saat itu, Perseverance sibuk menjelajahi planet merah. Pada 8 April 2025, ia telah aktif selama 1469 hari Mars, yang juga biasa disebut Sol. Itu berarti sekitar 1510 hari di bumi atau lebih dari 4 tahun. Rover ini sangat mirip dengan kakaknya, Curiosity, tapi ada beberapa peningkatan. Kendaraan ini syarat dengan teknologi, 7 instrumen ilmiah, 19 kamera, dan bahkan 2 mikrofon untuk merekam suara dari Mars, seperti angin atau derak roda kendaraan di atas bebatuan. Perseverance juga membawa serta teman terbang yang mungil. Ini adalah helikopter mini yang diberi nama Ingenuity. Ingenuity mencetak sejarah dengan melakukan penerbangan bertenaga pertama di planet lain pada 19 April 2021. Ia hanya dimaksudkan untuk terbang beberapa kali, tetapi ia terus terbang dan melakukan 72 penerbangan secara total. Sayangnya pada 18 Januari 2024, helikopter mini mengalami kerusakan karena pendaratan buruk, sehingga NASA resmi memensiunkannya. Adapun Perseverance memiliki tujuan besar. Perseverance mencari tanda bahwa Mars pernah punya kehidupan, terutama di area yang dulunya memiliki air. Dalam pencariannya, penjelajah ini mencoba mencari tahu apakah planet merah pernah memiliki lingkungan yang bisa mendukung kehidupan. Dia juga mencari kehidupan mikroba di masa lalu, mengumpulkan sampel batuan dan tanah untuk dibawa kembali ke bumi suatu hari nanti, dan menguji coba teknologi keren, seperti membuat oksigen dari udara Mars untuk membantu mempersiapkan misi manusia di masa depan. Setelah mendarat di kawah Jezero pada tahun 2021, Perseverance langsung bekerja. Dimulai dengan kampanye pertamanya yang disebut Lantai Kawah. Ia melaju ke selatan dari lokasi pendaratannya dan menjelajahi tempat yang disebut Seita. Kemudian ia kembali ke lantai kawah Fractured Rough dan mengumpulkan sampel batuan pertamanya di sana. Ini hanyalah awal dari penjelajahannya dalam mengeksplorasi sejarah Mars. Dalam misi keduanya, Vanford, rover ini berjalan menuju delta kuno di mana sebuah sungai dulunya mengalir ke kawah. Perseverance mendaki sebuah lembah untuk melihat dataran yang lebih tinggi, mencari lebih banyak petunjuk tentang masa lalu planet merah. Misi ketiga dan keempat, Upper Van dan Margin Unit, membuat penjelajah mempelajari bebatuan yang bisa memberitahu kita lebih banyak tentang iklim planet ini dan apakah planet ini bisa mendukung kehidupan. Pada bulan Desember 2024, mereka mulai merencanakan misi kelima Perseverance, Lingkar Utara. Misi bertujuan untuk mempelajari tepi kawah di mana bebatuan dari bawah permukaan terlempar ke atas saat terjadi tabrakan miliaran tahun yang lalu. Perseverance membuat beberapa penemuan mengagumkan sejauh ini. Ia menemukan bebatuan vulkanik di dasar kawah yang menunjukkan bahwa mereka berinteraksi dengan air. Ini mengejutkan, karena para ilmuwan mengira bebatuan tersebut sebagian besar adalah batuan sedimen, bukan vulkanik. Di sebuah tempat yang disebut Wildcat Ridge, penjelajah ini bahkan menemukan tanda danau purba yang mungkin mendukung kehidupan. Batuan yang ditemukan Perseverance sangat bagus dalam melestarikan potensi tanda kehidupan masa lalu. Jadi ini adalah penemuan yang sangat besar. Rover ini juga menemukan bahwa sebagian sedimen di delta diendapkan oleh air yang tenang. Tapi kemudian, banjir besar membawa batu-batu besar ke dalam kawah. Artinya, iklim Mars pasti berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, Perseverance telah melakukan beberapa eksperimen keren. Eksperimen MOXIE berhasil menghasilkan sekitar 4 ons oksigen dari atmosfer Mars. Ini bisa sangat membantu misi manusia di masa depan. Rover ini juga menggunakan mikrofon untuk mempelajari suara di Mars. Ternyata suara merambat lebih lambat di Mars daripada di bumi, dan juga lebih tenang di planet merah. Alat Pixel milik rover menganalisa batuan dan menemukan banyak mineral seperti olivin, lempung, dan karbonat. Penemuan ini menunjukkan bahwa air selalu berperan besar dalam membentuk Mars. Radar Rimfax,
juga membantu tim untuk melihat kalau lantai kawah terdiri dari batuan padat dan material vulkanik, dan kalau delta terbentuk di lingkungan yang tenang seperti danau. Secara keseluruhan, Perseverance memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang masa lalu Mars. Perseverance menemukan bukti aktivitas vulkanik, air, dan lingkungan yang mungkin cocok untuk kehidupan. Dia juga membantu para ilmuwan mengumpulkan data penting untuk misi di masa depan. Dengan mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, Perseverance menyiapkan jalan bagi eksplorasi di masa depan. Dan suatu hari nanti, bahkan mungkin manusia bisa berjalan di Mars. Tahun ini sebelum bulan September, sebuah bintang di rasi Corona Borealis akan meledak. Dan di belahan bumi utara, kita bisa melihatnya dengan mata tanpa alat bantu. Bintang tersebut adalah T Coronae Borealis, bintang katai putih yang berjarak 3.000 tahun cahaya dari tata surya. Bintang ini akan berubah menjadi nova yang akan kita bahas nanti sekitar musim semi atau musim panas. Meskipun kejadian ini bisa diprediksi terjadi setiap 80 tahun sekali, tapi tetap saja ini adalah peristiwa sekali seumur hidup jika kalian adalah manusia. T Coronae Borealis bukanlah bintang biasa. Bintang ini sebenarnya merupakan bintang ganda, dua bintang yang saling mengorbit satu sama lain. Akan tetapi, pasangan bintang ini sangat istimewa. Kadang-kadang kedua bintang itu meningkatkan kecerlangannya sedemikian rupa sehingga bisa dilihat dari bumi. Bintang katai putih merupakan bintang yang lebih masif di antara keduanya. Tapi yang paling mengejutkan adalah bintang katai putih ini memiliki massa yang sama dengan massa matahari, tapi volumenya hanya sebesar bumi. Bintang pasangannya, bintang raksasa merah yang sudah tua, sudah mengembang sedemikian besar sehingga ia melontarkan materinya ke bintang katai putih. Jadi inilah saatnya untuk ledakan lain bagi keduanya. Ledakan ini akan meningkatkan kecerlangan bintang dari magnitudo 11 menjadi magnitudo 2. Dalam astronomi, magnitudo digunakan untuk mengukur kecerlangan bintang atau objek langit lainnya. Semakin terang, semakin rendah angka yang ditetapkan sebagai magnitudo. Dalam kasus kita, ini berarti kita bisa melihat bintang dengan mata tanpa alat bantu, bahkan di langit yang tercemar cahaya. Sekarang, kita hanya bisa melihat bintang ganda ini dengan teropong di langit yang gelap gulita. Setelah ledakan, T Corona Borealis akan tetap menjadi bintang paling terang di rasi Corona Borealis selama beberapa hari sebelum akhirnya meredup. Peristiwa ini tidak boleh disamakan dengan supernova. Dalam supernova, inti bintang runtuh dan menyebabkan kehancuran total. Peristiwa ini hanya bisa terjadi pada bintang bermassa 8 kali massa matahari. Alih-alih lenyap dalam kilatan cahaya yang menyilaukan selamanya, T Corona Borealis akan mengalami nova, yaitu ledakan di permukaan bintang yang melontarkan materi ke ruang angkasa tapi tidak menghancurkan bintang itu sendiri. Nova berulang seperti itu terjadi secara berkala. T Coronae Borealis dikenal oleh para astronom di masa lalu sebagai bintang kobaran api. Terakhir kali bintang ini meledak pada tahun 1866 dan 1946. Para astronom dari NASA meyakini kalau bintang ini akan meledak lagi sebelum bulan September tahun ini. Rasi bintang Corona Borealis, juga dikenal sebagai mahkota utara, adalah salah satu yang paling indah di luar sana. Rasi ini berbentuk setengah lingkaran melengkung yang terdiri dari 7 bintang yang mudah ditemukan pada bulan April. Kamu harus keluar rumah 2 jam setelah gelap dan melihat ke arah timur-timur laut. Setelah menemukan biduk besar, gunakan lekukan pada pegangannya untuk melengkung ke Arcturus dan temukan bintang terang di rasi bintang Bootes di sebelah timur. Jika kamu bergerak secara diagonal ke cakrawala timur-timur laut, kamu akan menemukan Corona Borealis. Jika kamu ingin mengamati kecerlangan T Corona Borealis, sebaiknya kamu mengenal wilayah dan bintang-bintang di rasi bintang tempat ia berada. Setelah peristiwa itu dimulai, kamu akan dapat membandingkan kecerahannya dengan bintang-bintang lain dan mengamatinya tanpa menggunakan kamera canggih. Nova adalah ledakan tiba-tiba yang berlangsung singkat dan terjadi pada bintang yang berukuran sebesar bumi atau lebih besar lagi. Ledakan ini berasal dari bintang katai putih yang mengitari bintang biasa dengan jarak yang sangat dekat, sehingga aliran gas mengalir di antara keduanya. Gas ini mulai menumpuk hingga membentuk lapisan di permukaan katai putih.
Kemudian gas tersebut mencapai titik di mana ia meledak dalam ledakan termonuklir. Menurut para astronom, sekitar 50 nova terjadi setiap tahun di galaksi kita, tapi tidak semuanya teramati. Teleskop antariksa sinar gamma Fermi milik NASA telah mengamati beberapa nova yang terjadi tidak jauh dari alam semesta. Mereka menemukan bahwa setiap ledakan menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma adalah bentuk cahaya yang paling energetik. Para peneliti juga menduga kalau sinar gamma ini dihasilkan dari tabrakan antar gelombang kejut yang berlomba-lomba keluar dari lokasi ledakan dalam selubung puing-puing yang mengembang dengan cepat. Sekarang setelah kita membahas tentang nova, saatnya kita membahas sesuatu yang jauh lebih dramatis, yaitu supernova. Supernova adalah ledakan terbesar yang pernah dilihat manusia. Setiap ledakannya merupakan ledakan bintang yang sangat kuat. Salah satu jenis supernova disebabkan oleh teriakan terakhir dari bintang masif yang akan padam. Supernova ini terjadi pada bintang-bintang bermasa 5 kali masa matahari. Ketika bintang-bintang itu mendekati akhir hidupnya, ia akan meledak dengan ledakan dahsyat. Bintang-bintang besar membakar bahan bakar nuklir dalam jumlah yang sangat besar di intinya, menghasilkan bertonton energi. Hal ini membuat pusat bintang menjadi sangat panas. Panas menghasilkan tekanan, dan tekanan ini membuat bintang-bintang seperti itu tidak runtuh. Tapi, setiap bintang berada dalam keseimbangan antara dua gaya yang berlawanan. Gravitasi berusaha memampatkan bintang menjadi bola yang sangat kecil dan rapat, sedangkan bahan bakar nuklir yang terbakar di inti bintang menghasilkan tekanan keluar yang sangat kuat. Nah, ketika bintang raksasa kehabisan bahan bakar, bintang mulai mendingin, tekanannya menurun dan gravitasi menang. Bintang pun runtuh, sebuah objek raksasa yang masanya jutaan kali massa bumi runtuh dalam waktu 15 detik. Tidak heran kalau proses yang sangat cepat ini menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar. Gelombang ini membuat lapisan terluar bintang meledak. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah inti yang sangat padat, selain awan gas panas yang disebut nebula. Lubang hitam, objek paling padat di alam semesta, merupakan hasil dari supernova bintang yang masanya 10 kali lebih besar dari matahari. Ada satu jenis supernova lagi, yaitu supernova yang biasanya terjadi pada sistem yang terdiri dari dua bintang yang saling mengitari satu sama lain. Dan salah satu bintangnya merupakan bintang katai putih yang ukurannya sama dengan bumi. Jika bintang seperti itu bertabrakan dengan bintang lain atau menarik terlalu banyak materi dari bintang tetangganya, bintang tersebut bisa meledak menjadi supernova. Supernova biasanya sangat terang, sehingga bisa mengalahkan cahaya gabungan seluruh galaksi selama beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Supernova tidaklah umum. Para astronom menduga hanya sedikit supernova yang terjadi dalam satu abad di galaksi-galaksi seperti Bima Sakti, tempat tinggal kita. Tapi, karena alam semesta terdiri dari banyak sekali galaksi, kita bisa mengamati beberapa ratus supernova setiap tahun di luar galaksi kita. Sayangnya, debu antariksa menghalangi pandangan kita untuk mengamati sebagian besar supernova yang terjadi di dalam Bima Sakti. Betelgeuse, bintang raksasa merah tahap akhir, meledak pada tahun 2019, tapi bukan peristiwa yang kita harapkan. Bintang ini berada di rasi Orion dan berukuran sangat besar. Saking besarnya, jika kita memindahkannya ke tengah-tengah tata surya, tapi terluarnya akan berada jauh di luar orbit Jupiter. Ketika Betelgeuse mendekati akhir hidupnya, ia akan meledak dalam sebuah supernova yang sangat terang dan bisa dilihat dari bumi, bahkan di siang hari. Ledakan ini bisa terjadi secepatnya besok atau ratusan ribu tahun lagi. Jadi, jangan berharap banyak. Lalu apa yang terjadi pada tahun 2019? Para astronom menyadari kalau bintang itu meredup. Mereka memutuskan bahwa itu adalah tahap awal dari pertunjukan besar. Tapi Betelgeuse justru kembali normal selama beberapa bulan berikutnya. Analisis lebih lanjut mengungkap kalau bintang itu tidak meredup. Ia hanya tampak meredup karena kita mengamatinya melalui awan puing-puing bintang. Pada saat yang sama, jumlah cahaya di fotosfer Betelgeuse meningkat pesat, seperti ledakan besar-besaran dari permukaan bintang. Peristiwa seperti ini selalu terjadi di matahari, terutama ketika aktivitas bintang sedang tinggi. Bagian-bagian dari permukaan matahari akan tersangkut dan terlontar. Itulah yang kita sebut lontaran massa koronal. Lontaran massa koronal ini tidak membahayakan planet kita,
tapi bisa mengacaukan satelit dan peralatan listrik. Kembali ke Betelgeuse, kita belum pernah melihat lontaran massa yang begitu besar dari permukaan sebuah bintang. Ini merupakan fenomena baru yang bisa kita amati secara langsung dan bahkan bisa melihat detil-detil permukaannya dengan bantuan teleskop Hubble. Para astronom mengatakan bahwa kita sedang menyaksikan evolusi bintang yang terjadi untuk pertama kalinya. Halo penduduk bumi, jika kamu berpikir bahwa kamu istimewa karena tinggal di satu-satunya planet yang bisa dihuni di luar sana, pikirkan lagi deh. Apa yang membuat sebuah planet cocok untuk kehidupan? Ada banyak faktor seperti planet itu sendiri, tetangganya, dan bintang yang diorbitnya. Planet Laikuni pada dasarnya adalah planet yang bisa menopang kehidupan dengan berbagai hal seperti akses ke air, sumber energi, dan nutrisi. Bumi misalnya berada di titik manis yang dikenal sebagai zona Laikuni, di mana ia bisa memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya. Tapi hanya dengan berada di zona ini tidak berarti sebuah planet bisa dihuni. Faktor-faktor seperti tingkat radiasi yang sangat tinggi bisa membuat sebuah planet tidak bisa dihuni meskipun temperaturnya tepat. Jadi intinya kita butuh air, sesuatu untuk mengorbit, dan seperangkat nutrisi yang berasal dari bahan kimia yang bisa ditemukan di tabel periodik unsur Mendeleev atau makanan ringan yang kamu beli. Lihatlah eksoplanet yang dinamai K218b ini. Istilah eksoplanet tidak berarti bahwa planet ini eksotis. Istilah ini hanya menunjukkan bahwa planet ini terletak di luar tata surya. Sebagian besar planet harus mengorbit sesuatu, kecuali kalau kita berbicara tentang planet-planet nakal yang pada dasarnya adalah benda seukuran planet yang melayang-layang di angkasa tapi tidak mengorbit bintang atau katai coklat. Alih-alih mengorbit matahari, K218b justru mengorbit bintang katai merah bernama K218. Bintang ini bukan bintang biasa yang bisa dilihat dengan mata telanjang di langit malam. Bintang yang satu ini sulit diamati karena kecerlangannya yang rendah. K218b memang planet yang sangat jauh. Planet ini berada pada jarak 28 parsek dari bumi. 1 parsek sama dengan 31 triliun kilometer. Coba deh kamu hitung. Petunjuk? Banyak angka nolnya. K218b adalah sub Neptunus yang artinya memiliki radius yang lebih kecil dari Neptunus. Tapi planet ini jauh lebih besar daripada tempat tinggal kita yang sederhana ini. Ukurannya sekitar 2,6 kali jari-jari bumi. Dari segi berat, K218b ini jauh lebih besar dari bumi, sekitar 8 kali lebih masif. Planet ini membutuhkan waktu 33 hari untuk mengelilingi bintang induknya, dan ia menerima cahaya bintang yang sama banyaknya dengan yang diterima bumi dari matahari. Planet ini memiliki intensitas cahaya 1,28 kali lebih besar daripada bumi dan memiliki suhu keseimbangan minus 2 derajat Celcius. Bukan, ini bukan berarti bahwa K218b terasa seperti New York di bulan Januari. Ini hanya memberi kita gambaran tentang suhu teoritis yang ada di sana. Suhu keseimbangan planet pada dasarnya adalah suhu yang akan dimiliki planet jika dia memiliki radiasi yang seimbang. Suhu ini terjadi ketika jumlah panas yang keluar dari planet sama dengan jumlah panas yang masuk. Jarak triliunan mil yang memisahkan kita tidak menjadi masalah bagi teleskop-teleskop canggih seperti teleskop antariksa Kepler yang menemukan planet ini serta teleskop antariksa James Webb yang sedang mempelajari atmosfernya. Pada tahun 2019, para ilmuwan mengumumkan mereka menemukan uap air di atmosfer eksoplanet K218b. Hal ini memicu ketertarikan yang lebih besar pada dunia yang aneh ini. 4 tahun kemudian, teleskop Webb mendeteksi karbon dioksida dan metana yang berputar-putar di udara planet ini. Karbon dioksida pada dasarnya adalah sahabat kita di bumi. Manusia membutuhkannya untuk bernapas dengan baik dan menjaga pH darah kita, dan tanaman juga menyukai zat ini karena membantu mereka membuat oksigen melalui fotosintesis. Jelas kita tidak bisa bertahan hidup tanpanya, begitu juga tanpa metana. Tapi permata kecil ini membuat beberapa ilmuwan semakin bersemangat karena ditemukannya beberapa molekul gas dimetil sulfida di atmosfer.
Pada tahun 2023, para ilmuwan dari University of Cambridge menemukan molekul-molekul berbasis karbon seperti metana dan karbon dioksida di K218b dengan bantuan JWST. Ini bisa berarti kalau eksoplanet ini memiliki atmosfer yang kaya hidrogen serta permukaan yang berair. Ada kemungkinan ada aroma dimetil sulfida atau DMS di dalamnya. Di bumi, zat ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan karena biasanya diproduksi oleh fitoplankton di lautan. Fakta bahwa kami menemukan petunjuk adanya DMS di K218b seperti menemukan tiket emas dalam sebatang coklat kosmik. Sekarang itu membuatmu gugup kan? Mengapa DMS begitu penting? DMS adalah pahlawan super di planet kita yang memainkan peran penting dalam siklus belerang dan bahkan mempengaruhi iklim kita dengan membantu pembentukan awan. Dan menemukan DMS di planet lain bisa jadi pertanda adanya kehidupan yang mirip dengan kehidupan di bumi. Sepertinya planet ini adalah tempat yang menyenangkan dengan suhu yang tidak terlalu panas dan semua nutrisi yang tepat untuk membuat kita tetap hidup. Jadi gimana pendapatmu tentang penampakannya secara keseluruhan? Mungkin planet ini membutuhkan waktu beberapa juta tahun untuk terbentuk, meskipun suhu di bawah tanah mungkin memanas, tapi seharusnya tidak ada perbedaan besar di permukaannya. Beberapa ahli percaya planet ini bisa menjadi rumah bagi lautan air atau lava cair dengan atmosfer yang kaya akan hidrogen menyerupai raksasa gas seperti Uranus atau Neptunus. Yang satu ini tidak terlalu cocok dengan standar bumi karena atmosfer kita sebagian besar terbuat dari nitrogen. Jika ada lautan, kemungkinan besar lautan tersebut berada di bawah lapisan es dan batu yang tebal yang dapat mengacaukan iklim planet ini. Ketika cuaca menjadi sangat panas, batas antara lautan dan langit menjadi kabur. Kita tidak yakin apakah ada lautan cair di K218b dan sulit untuk melihatnya dari jauh. Hanya dengan melihat ukuran dan berat planet ini saja tidak akan memberikan jawaban. Seluruh lautan cair masih simpang siur. Awalnya kita mengira air dalam kondisi superkritis lebih mungkin terjadi, tapi pengamatan baru menunjukkan adanya lautan cair. Gas-gas yang mencurigakan seperti hidrokarbon dan amonia mungkin bergerak dari udara ke dalam air jika memang ada samudra, yang berarti tidak ada batas yang jelas antara langit dan laut. Tapi beberapa ahli mengatakan lautan batu yang meleleh bisa saja melakukan hal yang sama. Yang lain berpendapat pengaturan Neptunus mini yang kaya gas juga bisa menjelaskannya. Teleskop Hubble melakukan pengamatan dan menemukan kalau K218b memiliki atmosfer yang dipenuhi hidrogen. Mereka menduga ada uap air yang juga berada di sana, tapi itu masih menjadi misteri. Rupanya, teleskop antariksa James Webb berhasil mengintip dan melihat kurang dari 0,1% uap air, mungkin karena planet ini memiliki atmosfer yang kering. Adapun amonia hampir tidak ada di dunia yang jauh itu. Metana dan karbon dioksida tampaknya lebih dominan di atmosfer dengan persentase sekitar 1%. Tapi jangan berharap untuk melihat karbon dioksida lain yang ikut meramaikan pesta. Konsentrasinya hanya bisa ditebak pada saat ini. Atmosfer K218b hanyalah sebagian kecil dari massa totalnya, sekitar 6,2%, dan mungkin memiliki atmosfer yang mirip dengan Uranus dan Neptunus. Dari segi kabut tidak banyak yang terjadi dan awan airnya masih menjadi misteri. Awan tersebut mungkin berupa es, meskipun ada kemungkinan juga ada awan air cair. Selain air, atmosfer juga bisa mengandung sejumlah awan amonium klorida, natrium sulfida, kalium klorida, dan seng sulfida, tergantung dari jenis planetnya. Sepertinya keadaan di atmosfer bisa menjadi sedikit lebih panas dengan adanya inversi suhu yang menyebabkan situasi stratosfer. Hari-hari biasa di luar angkasa. Sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa model iklim yang mungkin dimiliki planet ini. Sebagai contoh, beberapa dari mereka berpikir bahwa ada suhu yang sama di seluruh planet ini, kecuali jika planet ini berputar sangat cepat dan perbedaan suhu antara kutub dan khatulistiwa sangat kecil. Tapi semua itu hanya spekulasi pada saat ini. Jumlah radiasi yang diterima K218b dari bintangnya mirip dengan yang diterima bumi. Temperatur di planet ini bisa berkisar dari sangat dingin sampai hangat. Apakah planet ini bisa mendukung kehidupan? Tergantung pada atmosfer dan awannya.
Para ilmuwan menduga mikroorganisme dari bumi bisa bertahan hidup di sana bahkan dengan semua hidrogen. Tapi sulit untuk mengetahui apakah ada kehidupan di K218b karena gas-gas yang biasa kita cari mungkin tidak ada di atmosfernya. Para ilmuwan menduga teleskop antariksa James Webb mungkin bisa mendeteksi berbagai penanda kehidupan di planet tersebut dengan pengamatan yang cukup.